Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Nada Chan sebagai pengisi suara, episode 101, TSYK 99. Selamat mendengarkan semuanya. Tuan, apa sebaiknya Tuan Peri? Diamlah, semua ini karenamu. Potong Daniel tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela mobil. Alicia menelan ludah keluh. Tuan, panggil Alicia, setelah hanya keheningan yang ada. Daniel hanya menanggapi dengan gumaman gelas. Kembali hening, hanya ada suara deru nafas di dalam mobil yang dihuni dua sepasang suami istri itu. Ya, setelah Alicia mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya yang mengaku pura-pura hamil di depan Maureen, juga botol pembawa kue yang tak bersalah, Alicia tumpahkan tepat di bawah tubuhnya karena serangan tiba-tiba Maureen membuat Daniel menampilkan sikap kesalnya pada Alicia. Alicia tak sengaja, tapi situasi yang membuatnya tak bisa langsung berkata jujur, sebab Alicia sungguh tak menyangka akan reaksi Daniel pada dirinya. Dan yang tadinya sangat gesit membawa mobil dalam kepanikan, tiba-tiba mampu mengendarai mobil. Sakit kepalanya juga kembali ia rasakan. Alhasil mereka menunggu di dalam mobil dan tak jadi memasuki rumah sakit. Yang menunggu sang sopir datang menyebut mereka. Mereka bahkan sudah berpindah di kursi penumpang belakang. Alicia yang melihat keadaan tuan suaminya yang bersikap acuh padanya, jadi merasa bersalah. Ia menawarkan pada Daniel untuk membersihkan kesehatan mumpung mereka di ruang rumah sakit, namun Daniel kekeh tak mau. Tak lama setelahnya, Pak Gun datang. Maaf membuat Tuan dan Nyonya Muda menunggu, ucap Pak Gun penuh sesak saat memasuki kursi kemudi depan yang sebelumnya ia ketuk untuk dipersilakan masuk. Bukan apanya, kaca mobil mereka itu tak tembus pandang dari luar. Pak Gun takutnya jika langsung nyosor masuk ke dalam mobil, ia akan melihat adegan yang tak pantas dari Tuan dan Nyonya Mudanya. Jalan, balasannya cepat. Alicia melirik Daniel yang masih tak berpaling dari jendela mobil. Tuan, boleh saya bertanya? Kenapa Tuan sepanik tadi? Apa Tuan peduli padaku? Tanya Alicia takut-takut, namun dia penasaran dengan alasan Daniel yang bertindak bak orang kesehatanan hanya untuk menyelamatkan Alicia. Hanya dengusan yang Alicia dengar dari mulut Tuan suaminya. Atau Tuan percaya kalau saya beneran hamil? Tanya Alicia lagi. Entah kenapa ia mengabaikan nyerikan menghunus milik Tuan suaminya itu. Saya nggak mungkin hamil Tuan. Tuan sendiri kan yang selalu memastikan setiap minggu saya disuntik obat pencegah kehamilan. Juga ditambah harus meminum beberapa pil setiap harinya. Jelas Alicia pada Tuan suaminya agar tak salah paham lagi. Kini kepala Daniel menoleh menatap Alicia. Tatapannya kini berubah melembut. Mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu, tapi harus bungkam karena Alicia kembali bersuara. Saya juga tidak ingin hamil anak Tuan, jadi Tuan tak perlu khawatir. Bahkan saat haid pun, saya tetap meminum pil itu, jadi tidak akan ada celah untuk kecolongan. Jelas Alicia meyakinkan Tuan suaminya agar tak perlu khawatir. Bagus, jawab Daniel cepat, kembali membuang muka akibat merasa kesal akan ucapan Alicia yang mematahkan harapan Daniel untuk berkata jujur. Oh ya Tuan, apakah Maureen beneran hamil anak Tuan? Tanya Alicia kemudian. Itu suara batuk si Pak Gun yang tak bermaksud menguping, tapi tetap saja ia dengar orang mereka berada dalam satu mobil yang sama. Ia tersedak ludahnya sendiri mendengar pertanyaan Nyonya Muda pada tuan mudanya. Tatapan Daniel beralih ke Pak Gun. Ia menatap tajam Pak Gun dari kaca spion mobil. Matilah aku. Batin Pak Gun merutuki dirinya yang tak bisa mengendalikan batuknya tadi. Sedangkan Alicia tak peduli pada batuk Pak Gun. Ia masih menanti jawaban dari tuan suaminya. Jadi benar, tanya Alicia lagi, melihat tuan suaminya malah mengeluarkan ponsel dan mengetikkan sesuatu tanpa menjawab pertanyaan Alicia. Dan Alicia mengartikan keterdiaman tuan suaminya adalah jawaban. Iya, Daniel mengeluarkan ponselnya, mengetikkan sesuatu perintah di sana. Setelah ia teringat nama Maureen. Usir Maureen dari rumah. Jangan biarkan ia berani menginjakkan kakinya lagi di mansion, tulisnya, dan mengirimkan pada pengawal mansion. Daniel yang hendak menyimpan kembali ponsel di sakunya terurung karena sebuah notif masuk membuat ia menarik lagi benda canggih itu. Sebelah alisnya tertarik ke atas melihat sebuah pesan video masuk disertai keterangan. Tersangka sudah diusir oleh pengawal kepercayaan Nyonya Besar Tuan. Daniel memencet play untuk memutar video. Tampak di sana Maureen tengah kesakitan diseret keluar dengan paksa oleh pengawal yang dipercaya Maya selama ini.
Bahkan Maura didorong keluar gerbang hingga ia tersungkur di tanah oleh tubuh besar pengawal. Seolah senyum terbit di bibirnya. Jadi lega akan fakta itu. Akhirnya Maya tidak lagi berada di pihak wanita licik itu. Jadi kapan Tuan menceraikan saya? Pertanyaan Alicia membuat Daniel yang baru saja merasa lega akan fakta Mauren dan ibunya sontak menoleh dengan tatapan menusuknya. Jangan mimpi kamu, desis Daniel menatap tajam Alicia. Tuan akan menikahi Kak Mauren dan Kak Mauren pasti bisa membuat Tuan lebih bahagia. Paras Alicia mengantukkan ucapannya. Apalagi yang Tuan harapkan dariku? Lanjut Alicia dengan pertanyaan. Alih-alih menjawab, Daniel langsung merebahkan kepalanya di pangkuan Alicia. Jangan banyak bicara, kepalaku sakit mendengar suaramu, ucap Daniel kesal, dan tanpa disuruh, tangan Alicia terulur memijat kepala tuan suaminya. Bola mata Alicia membola saat tangannya merasa hangat di dahi Daniel. Alicia kemudian berpindah menyentuh leher tuan suaminya, yang juga terasa hangat. Alicia mengeringis, menyadari bahwa pakaian tuan suaminya sangatlah berantakan. Hanya memakai kemeja kusut akibat dipakainya tadi tertidur tanpa dasi. Apa tuan suaminya sadar akan penampilannya yang... Astaga, kemana tuan suaminya yang selalu berpenampilan sempurna bagaimanapun situasinya? Tapi sekarang, apa ini semua karena dirinya? Tuan, Pak, putar arah kembali ke rumah sakit. Kita Alicia khawatir. Ke mansion, ralat Daniel. Badan Tuan hangat. Tuan lagi sakit, Tuan harus ditangani oleh dok. Kamu, potong Daniel pada serentetan ucapan Alicia. Tuan, tapi kondisi Tuan akan semakin parah jika tak secepatnya ditangani oleh yang lebih profesional, ujuk Alicia. Mau lihat aku cepat sembuh? Tanya Daniel masih memejamkan matanya di pangkuan Alicia. Caranya Tuan? Daniel membuka mata dan langsung bersih-bobo dengan netra Alicia yang menanti jawaban Daniel. Seringnya muncul di bibir Daniel, kemudian ia melirik ke bawah tubuhnya. Aku akan sembuh jika ia bisa melepas rindu pada milikmu. Daniel mengkode dengan matanya ke arah adik kecil di balik resleting celana bahannya. Daniel berucap dengan bisikan karena tak mau kedengaran oleh Pak Gun. Sontak, Alicia membola dan refleks memukul kepala tuan suaminya. Au! Tingis Daniel langsung bangkit dari pangkuan Alicia. Tuan, maaf, saya tidak sengaja, ucap Alicia ketakutan. Kamu berani memukulku? Memukul kepalaku? Tanya Daniel dengan mata melotot tajam. Tidak Tuan, balas Alicia cepat. Tangan nakal ini. Alicia memukul tangannya sendiri merutuki kerancangannya. Ya, tangan ini milikku. Daniel segera menarik tangan kanan Alicia yang jadi korban pukulan dari tangan kiri Alicia. Kemudian tangan kanan Alicia Daniel bawa di bibirnya untuk dikecupnya dengan sangat. Alicia mengerjap melihat reaksi Daniel. Ingat satu hal Dara, semua yang ada pada tubuhmu itu adalah milikku, jadi jangan sampai terluka sedikit pun, paham? Peringat Daniel menatap angkat mata Alicia. Alicia masih bingung akan sikap Daniel, tetap mengangguk seolah mengerti akan ucapan Daniel. Aku tidak mengizinkanmu terluka, karena kamu adalah hatiku. Batin Daniel kembali mengecup tangan kanan istrinya, dan kembali berbaring di pangkuan Alicia, namun kali ini wajahnya ia benamkan di perut bumil muda itu. Tetap sehat nak, Denny mencintaimu. Batin Daniel penuh harap. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.